seluruh Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. 35% berbanding 14,5%. Di atas kertas angka ini bukan lagi sekedar selisih statistik, melainkan sebuah anomali yang membalikan seluruh hukum gravitasi politik nasional. Di salah satu provinsi terpadat di negeri ini, seorang kepala daerah meroket melampaui pemegang tahta tertinggi di Istana Pusat. Tanpa mesin partai yang mengakar, tanpa struktur komando yang rumit, ia memanen legitimasi murni dari algoritma sosial media. Lewat kemarahan yang disiarkan dan air mata yang dipertontonkan. Ketika elektabilitas tidak lagi ditentukan oleh institusi, melainkan oleh algoritma empati, kita sedang menyaksikan celah retak di fondasi kekuasaan yang paling mapan. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan bedah anatomi kekuasaan di balik fenomena ini dan melihat bagaimana pertarungan pengaruh diam-diam tengah menguji batas ketahanan para penguasa di hari ini. Kekuasaan modern tidak lagi selalu lahir dari meja perundingan di ruang rapat internal partai atau restu senyap para elit di pusat. Hari ini ia diproduksi dari layar-layar kecil yang digenggam oleh jutaan orang setiap detik. Disinilah Antonio Gramsci menemukan relevansinya yang paling telanjang, yaitu hegemoni kultural. Bahwa seorang aktor politik tidak lagi membutuhkan paksaan struktural atau instruksi kepartaian yang kaku untuk menuntut ketaatan. Jika ia telah berhasil merebut common sense, meliputi cara berpikir, merasa, dan merespon dari rakyat kebanyakan. Angka survei dari SMRC akhir Juli lalu memperlihatkan manifestasi paling nyata dari mekanisme tersebut. Ketika elektabilitas seorang kepala daerah menembus angka 35% dan meninggalkan petahana istana yang tertahan di 14,5%. Angka itu membuktikan satu hal, yaitu legitimasi formal telah kehilangan daya cengkramnya. Dalam simulasi dua nama, jurang itu bahkan melebar secara ekstrim ke angka 59% berbanding 28,3%. Ini bukan sekedar fluktuasi opini publik, melainkan kegagalan struktural mesin politik konvensional dalam membendung arus kesadaran yang bergerak di luar kendali mereka. Fenomena ini bukanlah sebuah anomali tanpa sejarah. 1 dekade lalu, landscape politik Indonesia pernah menyaksikan blueprint yang persis sama. Seorang mantan kepala daerah merangsek ke panggung nasional bukan karena ia menguasai faksi terbesar di parlemen, melainkan karena ia menawarkan ilusi kedekatan personal. Belusukan kemeja putih sederhana dan gestur merakyat adalah instrumen penetrasi kultural yang meruntuhkan sekat-sekat formal birokrasi. Ia menjelma menjadi organik intelektual bagi rakyat bawah. Sosok yang dianggap berbicara dengan bahasa yang sama, menanggung beban yang sama, dan hidup di realitas yang tidak berjarak. Dan bahkan dengan berani memberi tagline Jokowi adalah kita. Kini purwarupa tersebut direplikasi dan disempurnakan dengan variasi yang jauh lebih liar. Sosok yang kini memegang kendali di Jawa Barat tersebut mengeksekusinya lewat apa yang bisa dibaca sebagai algorithmic populism. Ia tidak butuh konsensus tingkat tinggi atau koalisi partai yang gemuk untuk menggerakkan massa. Cukup dengan kemarahan yang disiarkan secara mentah, teguran-teguran terbuka kepada pekerja jalanan dan pegawai pemerintahan daerah, hingga air mata yang tumpah di hadapan lensa kamera. Inilah titik tolak matangnya kultus personal di era digital. Ketika seorang figur dipuja bukan karena rumusan kebijakan fiskal atau capaian administratif yang terukur, melainkan karena ia berhasil mempersonifikasikan seluruh kekecewaan kolektif masyarakat terhadap negara. Rakyat tidak lagi melihat partai politik sebagai kendaraan aspirasi, justru mereka melihat figur tersebut sebagai satu-satunya perwakilan moral yang tersisa di tengah keputusasaan struktural. Akibatnya struktur kepartaian formal berubah fungsi menjadi sekedar cangkang kosong yang rapuh. Mesin politik yang dibangun bertahun-tahun dengan modal logistik triliunan rupiah mendadak kehilangan taringnya ketika berhadapan dengan algoritma empati yang diproduksi setiap hari tanpa jeda. Dan disinilah ancaman laten itu bersemayam ketika seorang aktor politik memiliki legitimasi moral yang bersumber langsung dari kantong-kantong kesadaran rakyat tanpa pernah harus berhutang budi pada satupun ketua umum partai.
Dalam hukum besi kekuasaan tidak pernah ada dua sumber cahaya di satu langit yang sama. Ketika sebuah entitas politik baru memancarkan intensitas yang menyaingi poros gravitasi utama, ketegangan struktural bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan keniscayaan. Pertarungan ini tidak lahir dari niat buruk atau ambisi personal yang meledak-ledak, melainkan dari benturan dua bentuk otoritas yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu ruang tata kelola. Otoritas legal rasional yang menanggung beban administratif negara berhadapan dengan otoritas karismatik yang hidup dari pujaan massa. Disinilah kita dapat berkaca pada dinamika klasik kekuasaan seperti yang pernah terekam dalam transisi besar era restorasi Meiji di Jepang. Di sana seorang pahlawan militer lapangan bernama Saigo Takamori dicintai secara mutlak oleh para samurai dan rakyat bawah karena kedekatan moral dan kerendahan hatinya yang radikal. Bagi rakyat, Saigo adalah representasi keadilan yang hidup. Namun bagi pusat kekuasaan baru yang sedang membangun negara modern yang tersentralisasi, kehadiran figur yang terlalu dicintai pasukan dan rakyat adalah sebuah ancaman laten. Legitimasi utama tidak perlu digerogoti secara langsung untuk kehilangan poros gravitasinya. Keberadaan bayangan yang lebih besar dari sang penguasa itu sendiri sudah cukup untuk melumpuhkan legitimasi tahta. Hari ini dilema Meiji tersebut berulang di panggung politik Indonesia. Di satu sisi istana pusat menanggung beban berat seorang kepala negara, fluktuasi ekonomi global, tekanan harga pangan, dan evaluasi harian atas janji-janji kampanye yang rumit. Di sisi lain sang gubernur daerah menikmati panggung politik tanpa beban struktural tersebut. Cukup dengan memelihara kedekatan emosional lewat sosial media, membiarkan karisma personal bekerja tanpa perlu pusing memikirkan stabilitas fiskal makro. Kombinasi gaya komunikasi yang rasional namun merakyat ini menciptakan apa yang dicemaskan oleh para pemikir politik klasik. Seorang komandan yang terlalu dicintai oleh pasukannya melebihi pucuk pimpinan tertingginya. Machiavelli pernah memperingatkan para penguasa bahwa ancaman terbesar seringkali bukan datang dari musuh yang mendeklarasikan perang, melainkan dari panglima mereka sendiri yang terlalu cakap memenangkan hati rakyat. Kekuatan seperti ini menjadi berbahaya bukan karena ia merusak, melainkan karena ia menyaingi tanpa perlu mengangkat senjata sama sekali. Ketika faksi di pusat melihat angka elektabilitas yang melampaui batas kewajaran, kalkulasi politik pun berubah dari upaya merangkul menjadi insting bertahan. Pertanyaannya kemudian menyempit menjadi pertarungan bertahan hidup. Bagaimana mengendalikan atau meredam sebuah kekuatan yang jika dihancurkan secara terbuka akan memicu kemarahan kolektif rakyat, namun jika dibiarkan melaju sendirian akan meredupkan cahaya penguasa utama di istana. Menghadapi matahari kembar yang memancarkan cahaya lebih terang dari pusat membuat para elit di lingkaran kekuasaan dihadapkan pada sebuah pilihan terburuk, yaitu kalkulasi yang tidak pernah memiliki jalan keluar yang bersih. Di satu sisi membiarkan figur populis ini melenggang tanpa hambatan berarti merelakan erosi pelan-pelan atas otoritas istana. Membiarkan legitimasi nasional tergerus oleh konten-konten harian yang merajai kesadaran publik. Namun di sisi lain mengambil tindakan korektif secara terbuka atau mencoba memotong laju politiknya lewat intervensi struktural adalah sebuah bentuk bunuh diri massal. Di negeri ini korban secara politik akan mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab kekuatan yang dibangun di atas fondasi kultus personal dan algoritma empati memiliki ketahanan yang unik. Ia tidak ditopang oleh struktur partai yang bisa dinegosiasikan di meja gelap atau jabatan administratif yang bisa dicopot dengan selembar surat keputusan. Kekuatan itu ada di dalam kepala jutaan rakyat yang telah terlanjur mengidentifikasikan diri mereka dengan sang figur. Mereka menganggap sang figur adalah representasi dan manifestasi dari identitas dan pikiran mereka. Intervensi yang terlalu kasar justru akan memvalidasi narasi pahlawan yang terzolimi, yang mana ini merupakan bahan bakar paling sempurna untuk menyulut simpati massa yang tidak lagi tunduk pada logika birokrasi. Inilah jebakan stabilitas yang diciptakan oleh sistem itu sendiri. Penguasa terjebak dalam dilema klasik, yaitu merangkulnya terlalu erat berarti mengundang duri dalam daging yang siap merusak koalisi dari dalam, sementara menyingkirkannya berarti memicu letupan sosial yang dampaknya jauh lebih destruktif daripada sekedar kalah dalam angka survei. Mesin-mesin kekuasaan formal yang biasanya bekerja efektif untuk meredam oposisi kini mendapati diri mereka lumpuh. Berhadapan bukan dengan partai politik tandingan, melainkan dengan gelombang kesadaran kolektif yang tak tersentuh hukum-hukum lama perundingan politik. Pada akhirnya, pertarungan ini menelanjangi rapuhnya fondasi demokrasi elektoral modern ketika legitimasi tidak lagi diukur dari kapasitas manajerial negara atau keberhasilan distribusi kesejahteraan telah melahirkan sebuah siklus di mana politik direduksi menjadi kontes popularitas paling bising di ruang digital. Penguasa di istana boleh memegang kunci gawang administratif dan instrumen hukum negara,
Tetapi di luar pagar istana, rakyat telah menyerahkan kedaulatan moral mereka kepada layar-layar kecil yang menyala setiap detik. Dan disinilah ironi paling gelap dari kekuasaan hari ini menemukan bentuknya yang paling telanjang. Bahwa sebuah imperium yang dibangun dengan anggaran raksasa dan koalisi gemuk pada akhirnya bisa dibuat gemetar hanya oleh seseorang yang tahu persis bagaimana cara memainkan emosi rakyat di hadapan sebuah kamera. Genap 1,5 tahun menjabat, kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat respon positif dari masyarakat. Survei LSI mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mencapai 95,4%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebut tingginya kepuasan publik terhadap Deddy Mulyadi dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas program daerah. Lebih dari 60% masyarakat menilai pelaksanaan pemerintahan berjalan sangat baik. Sementara 44% masyarakat menilai kondisi ekonomi daerah berada dalam kategori sedang atau stabil. Popularitas Deddy Mulyadi yang mendekati 100% serta aktivitasnya di media sosial dinilai berhasil membangun kedekatan dan persepsi positif publik. Pada survei LSI di kemarin 95% puas dengan kinerja. Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya.